Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan lama-lama bersedih ketika mantan mengkhianatimu, agar ia gak bisa lepas darimu. Ketika kita dikhianati oleh mantan dan kita kecewa, kita bersedih, itu adalah sesuatu yang sangat wajar, alamiah, manusiawi. Tapi pilihannya mau sedihnya terlalu lama atau sedihnya sebentar saja. Ya. Karena ketika sedihnya itu terlalu lama, itu justru akan membuat kita kehilangan mantan. Jadi mantan akan betul-betul menjadi milik orang ketiga. Tapi kalau kita sedihnya tidak berlama-lama, maka mantan tidak bisa lepas dari kita selamanya. Ya, artinya mantan akan kembali bersama kita lagi, menjadi milik kita lagi selamanya. Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Sebelum kita bahas, ada dua hal yang bisa kita kerjakan ya. Tentu agar kita tidak sedihnya berlarut-larut dan agar mantan tidak bisa lepas dari kita. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, ada dua hal yang bisa kita kerjakan. Nah, yang pertama ya, agar rasa kecewa, kesedihan itu tidak berlarut-larut atau tidak terlalu lama. Maka kita kan harus punya banyak kegiatan ya. Karena dengan aktif bekerja, aktif belajar, ya, dan seterusnya, itu akan membuat kita bisa teralihkan dari terus memikirkan mantan. Kita kembali ke pekerjaan kita. Kita kembali ke kuliah kita. Kita menekuni hobi-hobi kita. Kita ketemu dengan teman, sahabat, saudara-saudara kita. Ya, kita bisa membelanjakan uang hasil jerih payah kita. Nah, kesibukan itu penting ya. Karena dengan kita sibuk, itu akan sangat membantu kita untuk tidak terus memikirkan mantan. Kalau kita di rumah terus ya, menangis terus, tidur-tiduran terus. Nah, itu akan membuat kita terus teringat kepada mantan. Setiap saat kita cuma memandang foto saat bersama mantan. Melihat video saat jalan-jalan piknik bersama mantan. Itu tidak akan mengobati rasa rindu ketika awal perpisahan. Tetapi justru akan memperbesar kekecewaan kita. Apalagi kalau rasa penasaran kita sangat besar. Kita masih terus saja mengintip media sosial mantan. Setiap selesai atau sedang mengintip media sosial mantan, kita melihat postingan mantan terbaru bersama pasangan barunya. Tambah sedih, tambah kecewa, tambah malas kita untuk berkegiatan dan seterusnya. Ya, nah jadi itu yang terjadi. Karena itu, segera cari kesibukan. Ya,
kita harus kembali ke dunia kita, ke pekerjaan kita, ya, cari uang sebanyak-banyaknya, karena ketika kita dapat uang yang banyak, ya, kita bisa beli apapun yang kita inginkan. Itu juga menjadi hiburan, ya, yang akan mengalihkan perhatian fokus kita dari memikirkan mantan setiap saat, ya. Jadi kerja itu penting sekali, ya. Energi kita jangan kita biarkan hanya habis dengan berdiam diri, tetapi energi kita harus kita salurkan untuk berbagai kegiatan yang tentu akan bermanfaat untuk diri kita sekarang, bermanfaat untuk diri kita dan mantan ketika dia kembali kepada kita. Ya, wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita mau berusaha, kita mau bekerja, maka insya Allah kita akan dapat banyak rezeki. Ya, semakin banyak kita bekerja, semakin banyak pula uang yang bisa kita dapatkan, rezeki yang bisa kita dapatkan. Ya, nah, jadi itu ya. Yang pertama, kita harus melakukan sesuatu, mencari kesibukan agar jangan sampai kepikiran mantan terus. Nah, sekarang agar mantan tidak bisa lepas dari kita. Kan kalau kita cuman merenung, sedih, berkhayal terus, lama begitu, ya mantan akan jadi milik orang ketiga, betul. Akan jadi milik orang ketiga secara permanen. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Kan mantan mengkhianati kita nih. Mantan menzolimi kita. Kita tahu persis bahwa doa orang yang dikhianati, doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul, dan kejadian. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Ya, itu doa orang yang terzolimi. Mustajab, terkabul. Walaupun yang berdoa ini adalah orang yang gemar maksiat, tapi dia terzolimi, doanya terkabul. Bayangkan kita yang tidak pernah maksiat, kita rajin tekun ibadahnya, ahli ibadah. Kita rajin berdoa, ahli berdoa. Dan kita berdoa ketika mantan menzolimi kita. Maka dengan kekuatan doa kita, selamanya mantan tidak bisa lepas. Ya, kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga. Insya Allah akan kejadian. Kita berdoa agar mantan datang merangkak untuk ketemu kita. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah akan kejadian. Ya, kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Maka insya Allah akan terjadi, akan kejadian. Karena doa orang yang terzolimi itu terkabul, mustajab, akan terjadi. Ya, jadi kalau kita terus berpangku tangan, maka mantan akan lepas dari kita. Tapi kalau kita stop dulu sedihnya, kita berdoa. Kita teruskan berdoanya, terus begitu. Kita lanjutkan berdoa, kita berjuang dengan berdoa sekarang, karena kita sudah tidak bisa ketemu dengan mantan. Tidak bisa telepon, tidak bisa video call, maka perjuangan kita dengan doa. Kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita selamanya. Insya Allah
dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali dan menjadi jodoh kita selamanya. Mantan tidak bisa lepas dari kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.